Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini muatan terakhir lahan 2 hektar kita ya kawan-kawannya. Ini nanti kita akan tambah di atas sana lagi karena tadi dalam lebih daripada muatan kita ya teman-teman ya, yaitu 2 ton lebih. Ini ada sisanya lagi sekitar ya 3 kuintalan ya teman-teman ya. Nah, inilah bukti dan contohnya ya kawan-kawannya. Kalau kita nanam sawit abal-abal ini bukan berarti kita nggak ada dapat hasil ya teman-teman. Nggak ada istilahnya seperti itu ya. Yang mengatakan treknya panjang itu ya memang biasa. Seperti sawit itu memang ada treknya. Semua sawit itu ada treknya teman-teman. Walaupun tanam sawit unggul sekalipun yang harga per bijinya 30.000, tetap aja ada treknya juga teman-teman. Kita lihat ya sawit-sawit yang harganya yang 30.000 per biji kecambahnya itu teman-teman, itu pun ada juga treknya. Soalnya ada yang tanam teman-teman, bukan berarti tidak ada yang tanam. Sudah ada yang tanam, sudah membuktikan dia ada juga treknya. Sebenarnya ya begitulah kalau orang dalam proses penjualan itu ya teman-teman, ya kepedean seperti itu ya. Kalau mengatakan tidak ada trek itu sangat impossible teman-teman, itu sangat tidak mungkin. Memang kalau urusan buah ini memang pasti tetap ada teman-teman, tergantung luas lahannya. Makanya teman-teman ya, kita itu penting itu adalah lahan kita itu luas teman-teman. Kalau punya kita 2 hektar itu ya baru terasa, waktu masa trek itu baru terasa ya itu. Kalau lahan kita yang punya cuma 2 hektar, nah itu terasa sekali lah kita treknya. Kalau punya lahan yang luas tuh dia tidak terasa treknya, karena dia jumlah tonase yaitu tetap dapat teman-teman. Kenapa? Kita tanam sawit abal-abal pun dalam 1 hektarnya itu kita masih dapat 1 ton teman-teman. 1 ton ya, dalam 1 hektar tuh 1 ton kita tetap dapat. Jadi 2 hektar tuh 2 ton, panen per 2 minggu tuh teman-teman, masih dapat. Kalau yang mungkin ada ya panenan yang ada 5 kuintal 3 kuintal mungkin ya namanya manusia ya teman-teman, rezekinya berbeda-beda, atau kondisi tanahnya mungkin kurang bagus, atau dia siklus pemupukannya tidak tepat teman-teman ya. Itu berbagai macam faktor, karena ada keluhan ya. Dalam 1 hektar cuma 5 kuintal 3 kuintal, nah itu dia mungkin ya itu tadi bukti faktor usia dari sawit. Kalau usia sawit itu masih di bawah 15 tahun teman-teman, otomatis pasti dapat dalam 1 hektar itu 1 ton. Sedangkan kita yang tua saja, yang umurnya sudah 18 tahun, ada yang 20 tahun teman-teman ya, itu masih dapat kita 1 ton itu, karena memang tandanannya besar-besar. Teman-teman bisa lihat ya, bukan tandanan kecil. Makanya di sini saya sarankan buat teman-teman, apapun bibit teman-teman, kalau pilih bibit unggul tuh pilih buah yang besar teman-teman, jangan pilih tandanan kecil. Karena soalnya apa, kalau jujur kalau tempat saya teman-teman, untuk tandan kecil seunggul-unggulnya sawit teman-teman ya, tidak akan diterima teman-teman, dianggap buah replanting teman-teman. Kalau buahnya kecil di bawah 5 kg di sini otomatis dikembalikan ya, otomatis dikembalikan ya. Tidak ada pabrik yang mau nerima. Nah, ini kalau jenis sawit apapun ya teman-teman, kalau di atas 5 kg tandanannya besar-besar ya, kecuali yang kecil-kecil ini kalau dicampur dengan tanaman besar. Tapi kalau mayoritas tanaman kecil otomatis dikembalikan di pabrik teman-teman. Nah, disinilah kita belajar itu, kita cari bibit itu yang tandanan besar teman-teman. Nah, makanya di sini saya pilih untuk jenis PPKS, saya pilih tandanan besar. Nah, kalau untuk jujur ya, kalau untuk jenis memang jenis TN1 ini masih kecil yang kita lihat ya. Kalau PPKS banyak seperti yang Ambi 239, di sini banyak yang tanam, buahnya sangat besar-besar dan masuk semua BJR-nya teman-teman. Berat pertantannya sudah masuk semua, otomatis kita penjualan mudah. Makanya saya pilih sawit unggul itu, pilih-pilih juga jenisnya. Nggak mau saya kalau yang kecil, walaupun bibitnya harganya mahal, kena rugi. Tonase nggak nyampe teman-teman. Walaupun ada yang mengatakan tonasenya 40 ton per tahun. Nah itu kata lain, 40 ton itu seberapa banyak kita penggunaan pupuknya. Nah seperti itu ya kawan-kawannya, penggunaan pupuknya. Di sini kalau kita menggunakan sawit abal-abal ini, kita tidak pupuk pun, atau jenis buah sawit tandan besar ya,
Kita tidak pupuk pun tonasen tetap nyampe teman-teman, otomatis tetap nyampe ya, pertandanya tetap nyampe karena memang dasarnya buahnya besar. Kalau saya lihat ya, banyak yang tanam sawit unggul yang tipe buah kecil pelepah pendek, itu kebanyakan dia sudah pupuk banyak ya. Kalau telat pupuk dia buahnya tidak akan mau besar karena memang dasarnya dia kecil. Makanya saya sarankan buat teman-teman semua, ini kita berdasarkan pengalaman saja, mungkin ya setiap wilayah berbeda teman-teman. Setiap wilayah itu mungkin berbeda tata cara penerimaan bibit atau buah di pabrik atau di loadingan atau di ramnya. Tapi ram biasanya mengikuti pabrik biasanya untuk membeli buahnya. Dia tidak mau buah kecil juga kalau tidak ada pabriknya mau nerima buah kecil teman-teman. Yang bagus tuh memang kita dari awal pilih yang besar, walaupun itu biasanya untuk buah besar. Kadang memang untuk masa treknya ada, dan putaran buahnya di pohon itu memang sedikit teman-teman karena dandanannya besar. Nah tetapi kalau kita pemupukannya lancar, walaupun dah kita pupuk ya, timbangan tetap nyampe per tandannya. Beda halnya kalau tandan kecil, karena ada di sini yang nanam bibitnya mahal tapi tandanannya kecil, ribet sekali teman-teman untuk penjualannya ya, sangat ribet sekali. Mesti kita campur-campur dulu dengan sawit yang lain yang buahnya besar. Makanya pilihlah yang besar, tidak apa-apa teman-teman. Kalau yang ngomong treknya panjang buah besar atau jenis abal-abal juga buahnya besar, kan rata-rata buat sawit abal-abal ini buahnya besar teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini kita walaupun sedikit, ini treknya sangat trek parah nih teman-teman, tetapi masih aja dapat kita 2 ton. Masih dapat 1 ton per hektarnya, jadi 2 hektar kita dapat 2 ton, bahkan 1 hektar pun kita masih dapat 2 ton ya teman-teman. 2 ton kalau panen itu per 21 hari ya, masih dapat kita ya, masih dapat. Karena memang kalau untuk jenis sawit yang seperti ini, sawit abal-abal, cangkangnya lebih tebal, biasanya tidak sukai di pabrik ya teman-teman. Banyak yang ngomong nggak laku tuh sawit. Itu dia yang ngomong ya teman-teman, dia nggak buktikan juga, coba ngomong doang. Karena teknik marketing teman-teman, dan dibodoh-bodohi oleh para marketingnya. Nah seperti itu, kita tidak usah dibodoh-bodohi. Kita lihat, cek langsung di lokasi. Seandainya orang yang ngomong itu sudah dia membuktikan teman-teman, boleh teman-teman percaya. Kalau dia belum membuktikan, jangan percaya dulu. Karena di sini kita butuh bukti, semuanya butuh bukti. Bukti langsung di lapangan. Nah seperti contohnya kita ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke pabrik saja, habis sudah.